Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, zaman seperti sekarang ini yang hampir kita ini keparmen obor atau kepaten obor. Dari mana kepaten obor? Kurang perhatian atau sama sekali mau menulis mengumpulkan riwayat-riwayat hidup para almarhum yang ikut andil besar di dalam menasyrul Islam, dakwatul Islam, dan para beliau sendiri tidak terlepas yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Apabila kita melihat sejarah Diponegoro saja 1825 sampai 30 selesai dan lain-lainnya, maka dengan adanya khol bukan suatu kultus atau mitos berlebih-lebihan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya untuk kita angkat kembali sebagai cermin untuk kita semuanya supaya tidak melupakan sejarah. Kalau kita kembali kepada ubudiyah yang disertai dengan mahabbah dan ubudiyah yang tidak disertai dengan mahabbah jelas berbeda. Kalau orang menjalankan taat kepada Allah yang diiringi, dikawal oleh mahabbah cintanya kepada Allah, pasti akan melahirkan apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun secara melakukannya masih terbatas sesuai kemampuan, tapi dengan senang hati yang luar biasa. Karena apa? Perintah yang dicintainya, yang memerintah yang dicintainya berbeda. Dan orang yang mahabbah tidak mau putus dengan yang dicintainya. Itu prinsip orang mahabbah. Dan orang mahabbah itu cenderung akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dicintainya antar sesama kita. Seumpamanya orang sendiri, artinya dalam keluarga, karena mahabbah, karena cinta itu tumbuh, yang melahirkan menghormati, mengangkat, itu orang mahabbah, bukan menjatuhkan. Karena apa? Akan membuahkan kasih sayang. Contohnya lihat-lihat, lamun kita itu rabi kita cacat secara fisik atau secara kebodohan. Bagi sang suami tidak mau membuka kekurangannya bojone kita ning muka umum. Apa maning ning muka umum, ning anak dewek beli gelem. Lamun umpamane tukaran bari rabine bari bojo itu liwani ning anak karpe anak mendelik bari ngombangi ning rabine. Karena apa? Didahului cinta. Tapi kalau mahabbahnya mengendor,
pasti akan keluar. Yang lainnya pun, yang disimpan pun sudah karaten dikeluarkan. Karena apa? Mahabbahnya melorot. Kalau sudah mahabbahnya melorot, sifat tanggung jawab, sifat memiliki pasti mengendor, mengurang. Tapi kalau mahabbah itu hidup, pertama kali kita menikah dengan seseorang gadis, namanya orang mencintai kecantikan itu adalah relatif, kegantengan pun juga relatif. Ini cantik sekali bagi orang yang tidak mencintai, sekalipun cantiknya seperti apapun, mau mengakui kecintaannya, mengakui kecantikannya, tapi belum tentu demen. Sebaliknya, kalau itu ganteng kayak apa gantengnya, dasar hati kita beli demen, ya primen bu primen tetap beli demen, tapi tetap mengakui kegantengan seseorang. Ketika sang istri itu tadi mengalami kekurangan karena faktor umur juga bisa, karena mempunyai anak, jelas bentuk badannya mulai berubah, apalagi yang sudah mempunyai anak 3, 4 sampai 5, pasti fisiknya menurun, berbeda. Betul-betul cintanya telah melahirkan mawaddah warahmah, kasih sayang yang luar biasa. Apalagi seorang suami yang telah menyaksikan bagaimana keluarnya kepala dari perut istrinya dengan ukuran takaran hidup dan mati, sampai orang dalam melahirkan, andai kata mati, mendapat hadiah luar biasa, mata syahidan. Orang itu mati dalam keadaan syahid karena melahirkan. Tambah kasih sayang yang luar biasa selaku seorang suami. Walaupun fisiknya melorot, melentur, begitu pula sang istri kepada sang suami. Melihat pagi yang sudah ke sawah, ke kebun, yang kerjaannya berat selain petani mungkin di kota dan lain sebagainya. Pekerjaan adalah suatu kehormatan. Walaupun serendah apapun, yang namanya pekerjaan adalah suatu kehormatan. Loh, kok bisa begitu, Beb? Padahal kita becak kerjaannya, bagus, betul itu pernyataan. Tapi saya bertanya, lebih mulia mana orang yang kerja dengan orang yang begini? Nah, orang bekerja, maka pekerjaan bentuk apapun selagi halal adalah satu kehormatan untuk manusia itu sendiri. Jadi tidak boleh kita merasa minder karena kita tukang becak, atau lebih berat daripada itu. Ini satu kerjaan yang membawa kita terhormat daripada ya di sebelah, tangan di bawah. Itu istimewanya. Nah, sang istri ketika menghadapi yang demikian akan tambah cinta luar biasa. Dengan segala kekurangannya hilanglah, ditutupi. Contohnya bapak keluar dari sawah, pulang dari sawah yang kotor, keringatnya terkadang baunya tidak enak. Sang istri kok santai saja menerima sang suami dengan bahagia dan senangnya luar biasa. Karena apa? Karena mahabbah, karena cinta yang melahirkan mawaddah warah, yang melahirkan kasih sayang. Di antaranya bedanya di sini. Itu baru keluarga, apalagi sang keluarga mau bapak
dan emaknya anak-anak mau memberitahu kepada putra-putrinya mendidik. Di antara didikan itu bukan sekolah atau pesantren saja. Anak itu diberitahu bagaimana jerih payahnya seorang bapak dan seorang ibu demi membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan pesantren. Karena orang tua kita tidak mengharapkan anaknya itu jadi anak yang bodoh. Pasti setiap orang tua, walaupun wong tua ini bangor badek dari wong ngomong sih, tapi tidak ada orang tua yang badek itu mendoakan moga-moga anak kita lebih badek tinimbang kita. Anak beli semono ya lah, tidak ada. Pasti mengharapkan anaknya pinter bener. Jangan pinter saja. Sekarang banyak orang yang pinter belum tentu bener, tapi kalau bener insya Allah pinter. Makanya lah mendoakan untuk anak-anak kita, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang benar, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua. Utamakan ini dulu. Jangan buka-buka anak kita gede wong pinter, cerdas, ini pinter gede nih wong tua mengkanan kan ngomong apa sudah. Nah inilah yang rugi siapa? Ya kita selaku orang tua. Coba anak-anak kita beritahu riwayat hidupnya, perjuangannya orang tua. Bagaimana terkadang, ya bukan terkadang lagi, namun cara wong Jawa ngomong melase wong tua ning anak sekelapa, melase anak ning wong tua seumpah. Cari sirah betul. Yang kita nih dewek ngomongkan belum tentu betul. Iya, hari jadi jai sih enak gue, tinggal ngomong gue, balik beli amplop ngono. Tapi ning akhirat wis dereng sampean ditakoni karo Allah Taala, model wong kayak kita dingin wis ditakoni karo Allah Taala, enggak dadi kiai lu aja gegabah. Dan apa enak tadi ndang abi bari kiai bae. Ya, berat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bila anak-anak kita sekali lagi mengetahui bagaimana riwayat hidupnya, bapaknya menjadi pejabat, bapaknya menjadi TNI, bapaknya menjadi Polri, bapaknya menjadi tokoh ulama dan sebagainya. Perjuangan ini tidak sekadar orang yang jadi TNI langsung pakai baju hijau-hijau, yang polisi coklat-coklat, yang ulama pakai cukup serobanan, cukup berjubah. Bagaimana tirakatnya seorang ulama supaya mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang manfaat dan sebagainya. Kalau anak-anak kita mengetahui bagaimana perjuangan kedua orang tua sampai membesarkan, ada yang jadi TNI, Polri, ulama, tokoh masyarakat, paling tidak anak itu akan berpikir, kapan kita akan bisa membahagiakan kedua orang tua. Doanya anak-anak itu pasti akan muncul, ya Allah Gusti ampun dipundhut rumiyin tiang sepuh kula li sederenge kula membungahaken membahagiakan kedua orang tua kita, ya Allah Gusti nuhun kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tahu, mengingat begitu besarnya jasanya orang tua, terutama ibu-ibu. Maaf Bu ya, kalau pengantin ada resmanan atau di mana, begitu dapat bungkusan roti didus, paling pertama diingat kalau ada anak yang paling kecil, incuknya, cucunya. Pertama kali diingat itu, walaupun lemper siji ku dikantongi bari tisu. Beli tidahar dewek ku beli kingetan sing ning omah. Itu sifat ibu-ibu. Hari kita duit akeh marung nyate sebagainya, mie dan sebagainya, durung tentu
metu wong tua sebungkusku pisan-pisan beli pogel ning wong tua pumpung durung sare nyamene aja turu wong tua sare digawa lah ketika kita makan seret. Sebab apa? Alhamdulillah wong tua kita katon ning mata, kita mangan enak langsung kita melihat kedua orang tua. Cepat-cepat saja menginginkan segera bisa memberi kebahagiaan kepada orang tua, walaupun tidak berarti satu bungkus nasi rawon atau nasi apa, nasi lengko apa nasi segini maning ya los apa baik manusia itu diantaranya satu bungkus. Coba emak pumpung belum tidur, bapak belum tidur, kita gitu masuk assalamualaikum waalaikumsalam lah sirahnya kenapa mak kita mangan enak mau maning warung apa aja mangan rawon mah enak sekali bermanu kayak katon maneh bari bapak kita kutukus sebungkus bukan maneh seneng didelengakan maneh grekel sirana penghasilan dulu sepira tapi bisa ingat nih wong tua menangis dia makan itu sambil mengeluarkan air mata dongai ke Gunung Ciremai ku kalah bari nasi sebungkus ning anak aduh tong siraku ya Allah muga-muga dadi wong sing beja dunia akhirat berkah umure berkah rezekine berkedek dongai kuning anak nasi sebungkus beli imbang dengan doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu coba perjuangan para beliau luar biasa. Maka kita bertanya kepada kalian, kepada kita ini, apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita berziarah kedua orang tua yang sudah tiada? Luwi-luwi sing masih hidup, masih sugeng. Apa yang pertama kita lakukan? Jadi wong kita ya yasinan belibet, ya buku bayar ya ziarah kubur mah yasinan tahlil. Wis dikaprai wong ziarah kubur. Selain itu apa? Mari beres kuburan mangger-angger wae nyapu apa maning Jumat kliwon bersih. Tahu beli nalika kita ziarah ning kubur ki dodok kamu mikir bayangaken mana ma bari bapak bayangaken ma pak panjenengan kundur wangsul datang Allah Ta'ala kita tuh beli sempat membahagiakan ma menyesal selaku anak ya Allah panjenengan ngersakaken wong tua kita kundur tapi kita masih belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita diomongi masih nganggo karepe dewek bae seenake dewek bae sekian menyesal belum sempat membahagiakan kedua orang tua sudah diangkat makanya mumpung masih wong tua masih urip harusnya bagaimana kita kepada kedua orang tua ilmu sundu langit boleh luar biasa top tapi sama guru dan kedua orang tua jadi kira jadi harap ilmu ini manfaat dunia akhirat. Loh. Jangan diharap kuncinya jadi wali gede kuncinya jadi wong sufi sing barokah kuncinya dua ilmu sing manfaat kuncinya cuma dua taat bari wong tua loro taat karo gurune yai-yai terkadang kita pun belajar dari kiai sing disebut kiai kampung padahal kiai kampung ulama istilah baik ada
kalau istilah sih, karena tempatnya kiai di kampung, yang satu di kota disebut kiai kampung. Tapi tiap kiai adalah warathatul al ulama warathatul anbiya, orang berlangka warathatil kampung wal kota. Kita pengen ngaji bari kiai kuning kampung dewek, perjuangannya kesepuan masih nganggo ceplik gak bengi terkadang. Lamun terkadang turungan listrik kayak mengkenen ya, tangi turu isuk itu sebut mengkenen ku ireng nih. Perjuangan kiai diajari alif lam mati jabar, al ha mim mati jabar, dal apestu alhamdu, sing sapa sing donek nak kiai kampung. Sholli fardol duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman li fardol lillahi ta'ala. Ngerti mengkonon sing sapa? Iya. Beli ngerti rukun Islam, perjuangannya kiai gawe kaken wong durung tentu bisa maca tulisan Arab kabeh. Supaya bocah paham, anak kata kita paham, digawe kaken syair. Rukun Islam iku ana 5 warna, siji ngucap syahadaten kang sempurna, loro salat 5 waktu wajib ngreksa, subuh duhur asar maghrib lan, telu zakat wajib metu kang puasa, dibagekna marang wong kang wajib nerima, papat puasa ing dalam bulan kang mulia, bulan Ramadan akhir puasa malam merah. Gawe kakek bari kiai kang ngonon sing beli paham rukun Islam, apal rukun Islam. Sing beli apal rukun wudu iku ana 6 warna, wajib apal sebab tinggo saben. Gue gampangaken wong awam. Perjuangannya siapa? Para kiai coba. Luar biasa. Badane tamat ibtidaiyah utawa ngaji bari disebut kiai kampung pesantren. Jurumia yang ngelotok, amridine ngelotok, sampai tekan alfiyah ngetok, kitab fikih Wahab, I'anatul Talibin, waduh ngetok. Nahune ora cukup alfiyah tok, sampai Joharatul Maknun dan lain sebagainya, kitab-kitab balik. Ya gona tulung mampir ning mulang kiai Ali Baka bengian disalami ning omahe, silaturahmi ning. Lah cung sira balik kapan? Kayak ngapa bungae kiai ku sira sekian pesantren ning ndi ada wonten dan empek babakan ciwari ning gedongan ning benda kerep ning buntet ning di maning. Alhamdulillah bunga kita ketemu deleng santri kaya sira. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malah didoakan oleh kiai tersebut. Tapi apa terkadang, maaf jangan tersinggung, dumek kita wis numpuk takon sira ziarah ning kiai sira beli. Ingat beli jasane kiai sampai sira ku dadi wong gedhe, jasane siapa? Dan ditakoni kenal beli sira bareng kiai anu. Ya kenal nemen wong kudu bekas gurune kita, guru bekas. La haula wala quwata illa billah. Haji pun ini bekas kiai, bekas guru. Inilah. Tapi kalau orang yang tahu menghargai jasa ulama, jasa kedua orang tua, kalau perlu akan menulis dengan tinta emasnya. Itu sih. Nah, kalau kita tadi ziarah merasa menyesal dan sebagainya, pasti akan membalas jasa orang tua, walaupun pada waktu masa hidupnya beli
bisa secara materi tidak bisa membantu. Tapi dengan apa? Akan membangun kerukunan, kekompakan sekeluarga. Bagian kita membalas jasa kedua orang tua, kakang adi rukun kompak, sing gede sing tua ngerti mengayomi sing enom rumangsa enom, walau kana aliman alim ngurmati karisi wong tua, sebab ganti wong tua kakang bareng, saling mengayomi, luar biasa kompak dan tidak mudah dipecah belah, tidak mudah terkena fitnatul hawa atau hoax ini. Kena hoax nurut be omongane wong, akhirnya adine dewek dimungsuhi, terkadang kebalikannya. Nih inilah, apakah itu yang membalas jasa kepada kedua orang tua? Tidak. Membalas jasa kepada kedua orang tua kerukunan, kekompakan, ragem jarong ini si bokat mengkonon, kompak ragem. Tuh ini ngerti bahasa kertas maya yang beginning tahun swidak wis ulang ning kliwet ya apal pisan. Santri babatan ku begini sekolah ning kliwet Al-Ma'arif akeh, kita masih inget be itu barang wis kabur. Sama bae wis inget kita sih. Tuh. Sebab uang kula rumiyin dadi naib kertas maya. Manggen ten jasane Ustaz Maskur niku, Ustaz Syakur niku. Ibune niku Masya Allah, yang ibunya Pak Kiai Yasin Bijenab loh. Ya maaf saya singgung sedikit supaya tidak melupakan jasanya orang. Perhatian sekali terhadap perkembangan ad-diniyah itu Bijenab. Tidak sayang beliau untuk mengeluarkan kekayaannya. Pantas kalau mempunyai anak Kiai Syakur begitu. Itu jasa daripada kedua orang tua yang luar biasa. Loh suruh ya iya ngurus dewek dan dicari maning. Nah itulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tarik ke atas sekarang. Kalau setiap umat, setiap bangsa mengetahui bagaimana perjuangan para ulama, para aulia, kita tarik zaman Wali Sembilan. Sebelum Wali Sembilan ke bawah, Sembilan ke atas menghadapi Portugis jajahan pada waktu itu. Bagaimana Aceh, bagaimana Pasai, bagaimana Perla, Barus, sumber-sumber sejarah Islam yang luar biasa. Beliau berhadapan, tapi terpaksa pada tahun 1511 Masehi, tempat penyebaran Islam yang luar biasa, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kita tarik ke atas lagi, bagaimana zaman jaya-jayanya Bani Umayyah, Bani Abbas, Ayyubiyah, Sulaimaniyah, Utsmaniyah, semuanya gagal. Boleh dikatakan hancur masing-masing. Spanyol yang begitu hebat luar biasa 350 tahun lepas hancur. Baghdad yang begitu hebat yang dikenal dengan 1001 malam selesai. Sampai Aceh selesai, sampai Banten selesai, sampai Demak selesai. Itulah mengapa bisa jatuh, mengapa bisa dijatuhkan, timbulkan dari hoax dari dalam. Bagaimana membuat ketidakpercayaannya kepada para ulama dahulu, setelah kepada para ulama jatuh kepada pemerintahannya, supaya tidak percaya. Bagaimana cara membuat negara ini supaya jatuh, agama ini supaya berantakan, bikin hoax dan sebagainya. Nah kalau sudah umat tidak percaya, Portugisnya tinggal masuk, selesailah jatuh Malaka pada waktu itu. Setelah Wali Sembilan,
perjuangannya terus berhadapan dengan VOC, tidak pernah berhenti. Dari mulai Raden Fatah Trenggono mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa, hingga jatuhnya Portugis yang akan masuk ke Jakarta pada waktu itu, perang Sunda Kelapa dipimpin oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Maka mendapatkan kemenangan yang luar biasa, disebut Jayakarta, sekarang menjadi Jakarta. Jasa siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Coba nah, itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan tidak berhenti. Di zaman Sultan Agung, bagaimana menyatukan Jawa dahulu, tundukkan Bupati Pasuruan, Surabaya, Madura supaya menjadi negara satu dahulu. Hebat sekali. Tapi Allah Ta'ala belum mengizinkan Kanjeng Sultan Agung gagal 2 kali. Tapi api semangat mengobarkan perjuangan tidak pernah padam. Terus hingga perjalanan Jakarta, Betawi sampai ke Mataram, banyak prajuritnya yang meninggal di tengah, di jalan. Maka di pinggir jalan Pantura ini khususnya Jalan Dandeles, banyak makam-makam di pinggir jalan. Itu bekas-bekas prajurit Sultan Agung diantar. Yang di jalan kereta, jalan paksa, kerja paksa oleh Dandeles, juga banyak yang mati di pinggir jalan kereta. Sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah hebatnya. Terus berjuang sampai muncul Pangeran Diponegoro, Kiai Sentok Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, sampai muncul Kiai Hasan Maulani, terkenal Kiai Hasan Maulani Manado, padahal beliau orang Kuningan Lengkong. Beliau dibuang oleh Belanda di Manado, dikenal Kiai Hasan Maulani Manado. Kiai Rifai Pekalongan, dan banyak tokoh-tokoh lagi di Jawa Barat khususnya yang mengalami yang sama. Sehingga diteruskan perjuangan-perjuangan ini oleh para beliau-beliau, sehingga berkibarlah kembali 1945 sang saka merah putih. Perjuangan siapa? Perjuangan para ulama. Muncul Hizbullah dan lahirlah TKR, lahirlah polisi dan lain sebagainya setelah 45. Tidak cukup, ternyata merdeka ini tidak mudah kayak membalikkan tangan. 47 muncul lagi. Belanda dibawa oleh sekutu. Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah diam. Dari sebelum 1945 sudah berani mengeluarkan resolusi jihad dalam melawan penjajah. Itu jasa Nahdlatul Ulama terutama. Selanjutnya sampai sekarang alhamdulillah, terkadang kita sempat kondewek. Kita tahun 1945 ningdi. Di mana kita ini? Belum lahir. 47 kita wis lahir. Alhamdulillah, senajan masih bayi. 49, 51, 55 ada apa? Beli weruh ningdi. Mungkin yang sepuh-sepuh hanya paling sedikit yang mengetahui pemilu pertama 55. 65 ada apa? Sejarah sekarang sudah banyak yang tidak mengetahui. Betul Pak Daramil, Pak Polsek, betul kan? Nah, 65 ada apa? Coba. Kita banyak yang tidak jumpai, anak-anak kita banyak yang tidak mengetahui. Ternyata memerdekakan dan membangun setelah kemerdekaan ternyata tidak mudah. Sangat sulit. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Sudah andil sejauh mana? Kalau kita menjadi bangsa mengerti atas perjuangan kesepuan para
pendahulu menjadi bangsa ini bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Karena suri toladan telah dicontohi oleh para pendahulu kita, khususnya Kanjeng Maulana Syarif Hidayatullah. Tidak percaya, tak tuduhakan. Coba nih Jumat Kliwon nih, makanya lamun kita ziarah nih Kanjeng Syarif Hidayatullah isi dulu ya. Malu. Gimana malunya sebabnya? Kanjeng Syarif Hidayatullah meninggal sudah 440 tahun yang lalu, masih bisa mengajarkan tauhid, mengajak berzikir, bertasbih, membaca Quran. Ana beli sing ziarah ning Syarif Hidayatullah ning Lawang, supir inden ana beli lagu kon laka. Ning Syarif Hidayatullah terus begadang mari begadang, ana beli padang bulan padange koyorino, ana beli sing ziarah laka. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal mukminin wal mukminat sapi turute kana maning sing nganggo salamullah ya sada minar rahman yang syakum. Dodok bareng-bareng tahlil lalu dikri ba'alam annahu la ilaha illallah. Lama laka kuburan ini apa tahlil siapa? Bertasbih, berselawat, membaca Quran dan sebagainya. Separuh non muslim sing liline dawangan sing cindek ya ana ning sing model-model walhasil ziarah ning para wali aja deleng sing kumambang ning banyue segara deleng segarane aman lamun deleng segarane macam-macam. Ada yang caranya menurut keyakinan masing-masing, tidak ada menunjukkan pecah belah. Berarti Maulana Syarif Hidayatullah sudah meninggal dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Kita harus mempersatukan apa? Beda pilihan kiai karo kiai bisa, ustadz karo ustadz bisa, habib karo habib bisa, beda pilihan saja. Betul? Ya. Dongai sih persatuan, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Ngomong sih enak baik, kerah sih tetap baik, congkrah. Bagaimana masyarakat akan mendapatkan suri toladan contoh yang baik? Coba. Kita dituntut selaku ulama, selaku tokoh memberikan keteladanan sebagaimana Wali Sembilan. Dalam kubur masih bisa menjadikan ekonomi kerakyatan. Coba apa ini Gunung Jati Langkah Syarif Hidayatullah umpamanin ku anu pasaran rame kayak sekian beli laka. Coba pan manjing nih Syarif Hidayatullah, ya Allah toko semacam-macam wong dagangan kita main tinggal deleng baik. Hebat Maulana Syarif Hidayatullah. Sebab Syarif Hidayatullah ini perlu berdilah ekonomi kerakyatan. Wong mati be masih sempat membangun ekonomi kerakyatan, kerukunan. Kita sudah bisa apa? Malu mestinya selaku bangsa. Apakah begitu kita membalas perjuangan para ulama, para aulia, para sesepuh kita dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, leluhur kita? Apakah begitu menjadi bangsa-bangsa yang rapuh? Jawab. Buktikan kalau tidak. Enak banget ngomong tidak. Mengko kecandak hoa ya kena maning. La ilaha illallah. Isin semestinya. Inilah pentingnya hol. Kalau ingin tahu harus diperingati apa maning tanajar babatan sumber kiai sing begini. Cuma sakingan be makame beli terawat. Tapi alhamdulillah kepada generasi muda tenajar maupun babatan mau menguak kembali mutiara-mutiara terpendam. Semoga hol kian lagi ajak kian baik. Hari ngundang kiai ini masa baik, masa bodoh. Tapi ayo dihidupkan kembali
mutiara-mutiara terpendam supaya menyala dengan baik, karena ini kebanggaan kita. Setuju beli? Setuju. Sedurunge anane hal beginian 3 hari sebelumnya diadakan bazar produksi kertas maya apa, dari makan kuliner yang kecil sampai produksi apa. Ayo buka telung dina apa seminggu supaya ngundang kertas maya jadi kira meneng kita duwe produksi, supaya kita warga Indonesia umumnya, warga Indramayu pada khususnya, Jatibarang kertas maya mempunyai kebanggaan. Produksi kertas maya beli ketinggalan mana dia mah pemasukan bae aja manduk-manduk bae butuh dibuktikan ini pemasukan lah, inilah hasilnya hol. Nah, tinggalan para beliau apa? Kita jaga baik-baik situsnya, jadikan contoh toladan untuk kita semua, untuk sebab membangun keimanan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah ning Kanjeng Nabi ya mahabbah ning Gusti Allah, ya kudu mahabbah ning Kanjeng, mahabbah ning Kanjeng Nabi ya kudu demening putra wayahe Kanjeng Nabi, kudu demening para sahabat Kanjeng, kudu demening para ulama, para auliaipun Kanjeng, kudu demen kita antar umat kira al mukmin akhul mukmin, al muslim akhul muslim, ribut bae wis dudu zamane. Negara luar negeri wis bangun nuklir sekat pesawat sing ngetop-ngetop, malah sing tuku wong Islam dewek kanggo ngantep wong Islam dewek. Aduh isin ndeleng kita sih. Perang Yaman dari Mekah ditong-tong mengkuning Baghdad siji mengatasnamakan Islam dan sebagainya, antem-anteman dewek. Isin senjata sing gawe siapa? Mereka burung pesawat-pesawatnya yang canggih-canggih ngetop-ngetop, belum ekonominya, belum pertaniannya, lalen sampai kita. Padahal negara kita subur, makmur, top luar biasa. Tapi karena tidak merasa mencintai, kurang memiliki, akhirnya paling mudah subur makmur bisa maning, tapi melarat. Bisa melarat sih pun ya iya. Ayam mulai ini Indonesia, ngendoki ning Indo, netese ning Indo, sing nguliharan wong yang ayam Bangkok. Beli sih dah. Isin beli go. Isin dirobah ayam Indo. Ono mesti deh. Ayam Bangkok bae. Kudu wajib kalau mau disi arane ayam Bangkok, jaluk warga negarane go. Yo cobaan go. Sing nandur ning kene, disirami ning kene, diperiksa jambu go. Jambu Indonesia abot beli payu, kudu nyebut jambu Bangkok. Larang. Durene motong, namun kegedean nganti motong-motong. Sing di juren motong Bangkok, padahal sing kene dewek karena tidak mempunyai handar beni, merasa memiliki kurang, akhirnya cenderung dengan nama lain. Sandal gawean Tegal lebih bagus, lamun beli ditulis made in Japan beli payu. Nasib karena memilikinya merasa handar beninya kurang. Coba kalau kita bangkit merasa memiliki handar beni, bukan kita melarang jual beli kepada orang lain. Untungkanlah bangsa ini dahulu sebelum menguntungkan bangsa lain, biar bangsa kita kaya. Setuju beli? Ayam Bangkok, duren Bangkok, terus jambu Bangkok. Indonesia ini apa? Gula Jawa. Nasib untung masih anak pisang Ambon, alhamdulillah
lillah, gula Jawa alhamdulillah. Mengko sing patek aja sampai mampu Bangkok maning pilih arane iku jambu endo, ayam endo, kenen lamun bisa. Karena apa? Kalau begitu kita menunjukkan cinta Indonesia. Buktikan kalau kita bangsa yang mencintai bangsa dan negaranya. Kadar bobot seseorang dalam mencintai tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cintanya kepada bangsanya melentur, maka cintanya kepada tanah airnya pun akan melentur. Sebaliknya, kalau cintanya kepada tanah airnya melentur, juga cintanya kepada bangsanya akan melentur. Maka sabda Nabi benar. Ini sing urusan dunia, urusan agama baik. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, napa dawuh? Wal yatawaffatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung cintani bari kita. Dari Dewi lamun cintani ning Kanjeng Nabi temenanan imane umbut melentu luar biasa melumbu. Tapi lamun cintani ning Kanjeng Nabi melorot ya aja takon. Imane melu melorot. Bagi oknum-oknum manusia sekali lagi. Bagi oknum-oknum manusia, bagaimana cara menghancurkan umat Islam khususnya dan menghancurkan umat beragama pada umumnya. Lenturkan kepercayaannya kepada nabinya, lenturkan kepercayaannya kepada ulama dan para aulianya. Yang macam-macam ngomongnya macam-macam supaya apa? Kita nganggep nih Kanjeng Nabi suwi-suwi. Lah Kanjeng Nabi manusia biasa. Lah lamun Kanjeng Nabi manusia biasa, kasare ngomong raimu dadi apa? Manusia terpilih apa mangan jugut segawe piringnya kudu sing bersih, beli piring si kotor apa maning tempatnya turune wahyu. Nah itulah digrogoti. Begitu pula caranya bagaimana kalau sudah digrogoti konan melentur tidak berhasil, maka untuk cara menghancurkan Indonesia, menggoyahkan NKRI, di antaranya apa? Benturkan antar umat beragama. Itu cara menghancurkan Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Buktikan kalau tidak. Siap. Jaga NKRI yang kuat. Ini kau narane tunjukkan bahwa kita bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Orang yang akan menghancurkan bangsa. Beriman Indonesia bisa digawe kayak tumpeng, bisa dipecah belah. Garap hantam terus pemerintahnya supaya masyarakat ini tidak percaya dengan pemerintahnya. Obok-obok terus, hoax terus. Siji ulamanya begitu juga, hantam juga. TNI-nya begitu, Polri-nya dihantam juga begitu. Supaya apa? Kita saling mencurigai. Kalau polisi ini mengendor kepercayaannya, kalau TNI ini mengendor kepercayaannya, kalau ulama ini mengendor kepercayaannya. Makanya benteng yang kokoh di Indonesia diantaranya TNI, Polri, ulama, itu bagian ketahanan nasional. Makanya kalau mana segawe hok supaya kita dalam TNI sisi oknum diorbitkan. Jangan ikut-ikut wis ana sing ngurus. Karena Polri oknum siji wis ana sing ngurus. Jangan ikut mengembangkan. Bahayanya mengendorkan kepercayaan dan kewibawaan pertahanan nasi. Ayo kita jaga ulamanya, kita jaga TNI-nya, Polri-nya, kita jaga umat ini, kita jaga bangsa ini sehingga tidak memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat beragama khususnya Islam dan akan memecah belah Indo. Wassalam.